Loh, Bu Ani ndok Lekom siji. Mana si Lekom 1, Bu? Kan sawone ki wis mbe mungkin. Namun masuk nih nunggu hostnya ini yang tadi sudah. Masih persiapan. Mas sekedar. Merah, Bu. Hanya ada yang nggak merah sekedar. Ini ada nggak merah.
Bayangan ini kabeh. Ora ada belum. Dua tapi aja ini kudu enggak. Ada kelasnya belum dibuka. Pak Nando. Ada Sama. air putih botol. Sampun, Mbak, sampun. Rono ayo. Satu dari teman-teman aku silakan. Pakai yang nopo, Pak? Hidden network, mboten. Pak, cek tas metu. Ya Allah, saya kalau lihat kerupuk Gresik ingat Pak Arif. Enak. Tapi memang aku nggak bisa goreng. Tapi rasanya Tripang. Aku di kemarin di kampung udah ada enggak tahu enak. Enakan Ayo Bu Sopo, ayo. Bu Sopo sing nggo teko Gresik. minumnya kan sendiri, takut gak cocok. Nggih, beres. Pengen air lagi. Anak juga no bayi putih, itu dene. Mungkin nek lo kono sing gak adem.
Mandi sih ya. Sebenarnya kok mau belajar ITB apa baru gitu. Kamu yang kayak ini mau ITB apa? Itu apa namanya? Gue gak megang ya. Apa ya? Bioteknologi. Apa bioteknologi ini? Ini apa itu? Oh, belum. Inovasi teknologi biologi. Oh, ini juga. ITB. Ini burung Jawi ini sing cetok nyolok produknya. Maksudnya produknya itu macam-macam. Tapi dalam pembelajarannya gak nampak. Termasuk nomor perangkatnya. Itu kemarin yang semester kemarin tuh, tapi di RPP ku ketok gak ya, ada yang bentuk kartu, ada yang berbentuk nopong, tadi ku bumu. Kami di urusan pengaturan ini. Untuk ceritakan. Tidak sing makan-makan di lebih enak. Jadi yang gampang diceritakan. Mau untuk tahu dan siapa ini? Bumu loh, kok masih kosong ya Bu Umu ya? Sik Bu Umu. Apa yang kosong? Ya, ini loh.
Ya kan Itu setelah biasanya saya terjadinya pada saat anu Bu. Sama wis ngerasa nulis angka 0 dok ngene itu semester enggak? di mananya? Kudu siji tapi ganti 0. Itu kadang metu kadang enggak. Tapi nek itu enggak metu biasanya enggak terkirim. Oh ya, sik. Prosesnya itu belum selesai. Cuma masalah ini kadang-kadang pas dibuka itu pas waktu proses kirim nilai. Ini coba 10.5 mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh, pilih Loh, ini itu bukan input. inputnya bukan. Proses nilai Tadi akhir loh. Proses PTS loh. proses nilai PTS. Proses nilai. Nek sampean pernah mengganti angka 1 jadi 0, sunduk PASC iku apa wis sukses niku dorong iku ya baleni meneh delok meneh. Ini sore. Ya iki gorong metu iki tampilkan sik, tampilkan. Kok gorong mlebu nilaiku? Iki wis pernah melakukan enggak? Sudah, Bu. Nah, iki ku selama belum sik sampean kirimnya ndak nisor. Nggih, sik proses Loh, itu tadi ya, kirim. proses tadi belum kirim. Kirimnya itu ada di bawah. Di bawah tampilkan rumah. Makanya ini kan ono sing gak diklik lah gono apa-apa nih, ndok nisore tak mari tampilkan terus ndok nisore iku baru muncul. Iki kan tampilkan Engko nek metu mungkin karena ini wis PTS ya, wis langsung PTS. Engko nek metu oh metu Bu. Boleh Tung mriki ini nih. dorong. Ya, Belum baleni mana berarti? Ya iya. Berarti memang kurang proses nek anu kurang itu. Kirim nilai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hikmah, selamat pagi Bu Umu, selamat pagi Bu Alfia, selamat pagi Bu Nurlaili, Pak Mufid, selamat pagi, ketemu lagi Pak Mufid. Halo. Lagi Pak Mufid, ketemu lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Alfia, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Yeah. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Pripun kabare Pak Kantri? Alhamdulillah. Pak Kantri. Siap, Bapak. Pripun? Izin nanti hari ini saya kurang konsen. Oh, nggih, siap. Di Beres, Pak Mufid. sebelah rumah ini ada hajatan manten. Wah, ngadep puasa ini, Pak. Nggih, enggak apa-apa, Pak Mufid. Hey. Dan nanti saya ngisi acaranya masalah jam 9. Oh, nggih, enggak apa-apa. Mangke disambi tidak apa-apa, santai mawon. Apalagi Pak Mufid kemarin kan sudah all out membersamai yang di SMA Muhammadiyah kemarin. Mohon izin nanti yang disampaikan Pak Mufid juga akan saya coba sampaikan ke teman-teman SMA DU juga supaya ini kebetulan Pak Kantri. Di rumah ini juga amburadul karena hari ini apa bungkar rumahnya apa jatuh. Karena kuda-kudanya itu loh jatuh. Jadi bungkar total ini rumah saya. Ya Allah. Kerja Pak. Kerja Pak. Kalau gitu di awal mungkin Pak Mufid ada ingin sampaikan, ini saya buka dulu nggih Bapak Ibu, saya buka acara siap. Saya buka dulu acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Pengawas, Bapak Mufid, selamat pagi Ibu Guru Komite Pembelajaran dari SMA Darul Ulum 2 Jombang, dan mungkin nanti Pak Didik juga bergabung menyusul nggih Bu Umum nggih. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di agenda PNO bulanan di Satuan Pendidikan, di mana untuk SMA Darul Ulum ini 3 bulan sekali untuk pelaksanaan PMO. Jadi kangennya pas nih untuk-untuknya.
3 bulan sekali. Kalau yang satu binaan dari Pak Mufid SMA Muhammadiyah 1 Jombang itu 2 bulan sekali bertemu. Senyampang ini Pak Mufid tadi memberikan info bahwasanya pas kebetulan ada agenda yang berbarengan, bongkar rumah dan ada hajatan di rumah, dan alhamdulillah berkenan bergabung. Kami di kesempatan mungkin di awal Pak Mufid ada hal-hal yang ingin disampaikan, terutama khusus untuk rekan-rekan di SMA Darul Ulum 2 Jombang. Monggo Pak Mufid, misal ada yang ingin disampaikan di awal nanti biar bisa nyambi kegiatan yang lain nanti. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia kepada kita semuanya, Pak Kantri, Ibu yang hebat dari SMA Darul Ulum 2 yang saya banggakan. Terima kasih kesempatan yang perdana untuk saya yang diberikan kepada, yang disampaikan oleh Pak Kantri. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan PMU dari SMA Darul Ulum 2 ini, saya mencermati dari tahapan-tahapan kegiatannya sudah baik. Namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil koordinasi saya dengan pengawas pendamping sekolah penggerak se-Jawa Timur, ya, bahwa untuk mengoptimalkan gaungnya sekolah penggerak ini, Bapak Ibu diharapkan praktek baiknya ini dipublikasikan sebanyak mungkin, ya. Jadi praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah penggerak ini, agar gaungnya itu benar-benar nanti bermanfaat dan menjadi contoh dari sekolah-sekolah yang lain, bahkan mungkin sekolah yang masih IKM atau mungkin yang belum IKM, ini dengan melihat praktek baik Bapak Ibu yang diupload di PMM, ya, di aplikasi PMM, itu nantinya akan menjadi ukuran atau mungkin sebagai cermin beliau-beliau yang mengambil, ya. Itulah yang diharapkan dari provinsi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu gurunya sekolah penggerak benar-benar harus sudah maksimal di dalam mempelajari aplikasi PMM-nya. Karena sekolah penggerak tidak dapat dideteksi di aplikasi PMM. Ya, artinya rekapan itu tidak muncul di sekolah untuk sekolah penggerak. Yang direkap di PMM oleh BPPG itu hanya sekolah yang baru IKM, ya. Sehingga sangat diharapkan, ya, Bapak Ibu nanti benar-benar dapat mengimbaskan kepada sekolah atau lingkungannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, ya, dari hasil koordinasi juga, ya, untuk Bapak Ibu diharapkan mengoptimalkan komunitasnya. Jadi komunitas ini benar-benar selalu berkoordinasi, berkolaborasi agar terjadi satu hasil yang benar-benar sesuai yang diharapkan. Ya. Karena apa? Terus terang ini hal baru, ya. Tanpa adanya koordinasi, kolaborasi, maka kita nanti akan berjalan di tempat. Ya. Jadi harapannya semakin banyak komunitas-komunitas yang kita bentuk, maka akan lebih cepat mengembangkan sayapnya sekolah penggerak ini. Ya. Inilah yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon maaf benar-benar hari ini memang saya konsentrasinya terbagi-bagi.
Pak Kantri terutama, mohon maaf. Tidak apa-apa, Pak. Ini di rumah sudah ada mau tumpengan untuk atau ketemu. Nggak sampai nggak sampai dibagi ke SMA DU sama ke Madiun Habis ini kita gimana Pak ya? langsung geruduk Bisa mawon cara, gitu. Pak. Nggak bisa cara. Ini kebetulan tadi juga saya enggak ngantor ini masalahnya. Ya. Karena juga mobilnya enggak bisa keluar ya, di depan itu ada teror. Hajatan. Oke, berkata Mbak Katri, Ibu-ibu yang saya hormati ya, sebagai awal pertemuan PMU hari ini, saya menyampaikan beberapa hal titipan dari hasil koordinasi kami ya, selaku pengawas pendamping sekolah penggerak yang kemarin sudah banyak koordinasi ya, banyak usulan-usulan, banyak temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti. Intinya harapannya gaungnya sekolah penggerak benar-benar nanti tidak menjadi cemoohan, karena sebagian kecil, ini sebagian kecil Pak Kantri, di daerah kabupaten-kabupaten tertentu memang ada ya sekolah penggerak yang belum muncul kegiatannya apa-apa. Ya karena terus terang kemarin saya sampaikan kondisional ya. Apa? Ya memang muridnya enggak ada. Sehingga apapun yang dilakukan, administrasi yang didampingi oleh pengawasnya sebaik apapun tidak terimbas ya. Sehingga mungkin tetangga sebelah wala sekolah penggerak mengunutuk air lah, itu nanti tidak diharapkan ya. Maka yang sudah eksis seperti SMA Darul Ulum 2 ini, saya berharap menjadi penggerak motor benar-benar menjadi contoh di wilayahnya ya. Menjadi contoh sehingga nantinya akan tergerak untuk mengikuti jejak dari sekolah penggerak itu. Demikian Pak Kantri, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri Tina Suratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Pak Mufid atas masukan dan sarannya, terutama terkhusus untuk rekan-rekan di Darul Ulum 2, dan terima kasih banyak masih berkenan untuk bisa bergabung dengan keadaan kondisi yang tadi diceritakan ya. Bahkan tidak bisa ngantor Pak Mufid ini, mobilnya nggak bisa keluar, kemudian kuda-kuda rumahnya ini juga sedang dibongkar, dan cuma sayangnya yang tumpengan itu nggak bisa terdistribusi secara daring gini, seandainya bisa gitu. Moga-moga nanti ada teknologi untuk itu Pak Mufid. Oh iya. Sekarang kan ada teknologi untuk bertatap maya, ada gambar, ada suara. Nyantri, gambarnya bisa diupload kok nanti. Itu tambah menyiksa Pak. Lahir batin menyiksa kalau diupload. Cerita aja ini sudah langsung yang di perut itu kriuk gitu, langsung merespon. Moga-moga acara Pak Mufid berjalan lancar dan Amin. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Mufid dan Bapak Ibu. Mohon izin Pak Mufid, kami lanjut ya Pak Mufid. Misal Pak Mufid ada agenda, monggo bisa sambil disambi. Ini sudah lebih dari cukup apa yang sudah diberikan Pak Mufid di awal ini untuk teman-teman di Darul Ulum 2. Baik, Bapak Ibu, tadi satu hal yang bisa saya petik dari yang disampaikan Pak Mufid, pertama adalah mengimbaskan atau menyebarluaskan atau mempublikasikan karya yang sudah dibuat Bapak Ibu, terutama di PMM. Karena ada yang menggelitik, ternyata dari info Pak Mufid tadi, ada salah satu sekolah penggerak di salah satu daerah, karena suatu hal yang lain, terutama karena kurangnya peserta didik mungkin ya, yang tadi disampaikan Pak Mufid, ini bahkan belum ada kegiatan yang bisa ditampilkan. Jadi hal ini meskipun ini tidak semua atau tidak banyak, tapi sedikit aja cukup untuk menggelitik atau membuat membuat isu di mana karena sekolah penggerak salah satunya, dan mungkin program guru penggerak salah duanya ini adalah program pemerintah yang saat ini menyerap
APBN dan APBD yang luar biasa. Jadi artinya hal sedikit bisa memicu kalau tidak dibelen, diimbangi. Harapannya untuk SMA DU dari Bapak Pengawas tadi menjadi motor, karena SMA DU ini dari yang disampaikan Pak Mufid dan saya juga merasa ini yang paling kreatif dan berani, bahkan berani untuk segera melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah, terutama yang kemarin rapor pendidikan juga menjadi motor di awal, berani untuk mengimplementasikan. Baik Bapak Ibu, ini yang saya petik dari Bapak Mufid tadi. Sebelum berlanjut, tentunya 3 bulan ini ada banyak cerita dari Bapak Ibu. Tentunya selama perjalanan ini banyak cerita. Ini saya mohon berbagi ceritanya ini, terutama cerita-cerita yang paling menggelitik di lingkungan sekitar, entah itu di forum MGMK gitu, kalau antar guru mapel gitu yang dosen MGMP, atau di lingkungan sekitar sekolah antara guru KP dengan guru yang non KP, antara koordinator dengan siswa dan sebagainya. Ini kalau di layar ini kan, kalau dari atas ke kiri ke kanan ini ada Bu Nurul Hikmah, Bu Nurul Alfia, Bu Umu Hamidah, kemudian Bu Sofia, dan Bu Anis Nurlaili. Ini saya urut dari layar aja. Saya urut. Mohon berbagi sedikit ceritanya, terutama yang paling menggelitik. Misal contoh, wah kok gini ya. Jadi kalau hal yang menggelitik yang sampaikan Pak Mufid tadi kan, ada salah satu sekolah penggerak, bahkan sampai sekarang ini belum melaksanakan aktivitas. Akhirnya, loh, sekolah penggerak kok gitu ya. Jadi ternyata gitu aja ya sekolah penggerak. Lah, hal-hal yang menggelitik seperti itu kemungkinan terjadi di sekitar Bapak Ibu, terutama di tataran bawah artinya yang berhadapan langsung dengan siswa. Monggo Bu, diawali Bu Nurul Hikmah, hal-hal menggelitik apa Bu ya selama 3 bulan ini ya, yang kadang membuat dinamika berpikir kita di program sekolah penggerak ini, oh iya ya, kok gini ya. Monggo kesempatan pertama Bu Nurul Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya unmute ternyata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hal yang ini ya, untuk pembelajaran yang pertama itu masih seputar TP itu Pak, TPATP itu. Okay. Ya. Nah, masih jadi bahasan yang hangat. Sebenarnya sudah mulai dengan harus seperti ini, tapi memang awal-awal itu agak sesuatu. Ini yang kami mencoba untuk memberikan ke anak-anak itu. Kalau dahulu misalkan ketika ada tugas eksposisi, bentuknya harus berupa teks, tapi sekarang anak-anak bisa agak beragam. Yang kami sampaikan untuk penugasan anak-anak seperti itu. Eksposisi tadi Bu Nurul? Eksposisi, untuk teks eksposisi maupun teks negosiasi. Jadi yang ditampilkan anak-anak, kalau dulu teks negosiasi hanya dalam bentuk dialog, tapi ternyata bisa kami kembangkan. Anak-anak nggak harus membuat dialog, tapi bisa berupa narasi, tapi tetap dalam bahasan negosiasi. Baik, jadi ini yang sedang ini gini. Ada lagi mungkin Bu Nurul Hikmah? Kemarin itu untuk ini Pak, kebetulan ada di pelajaran fiksinya itu ini mengenai pembelajaran puisi. Ya, ini agak miss antara saya dengan rekan saya kemarin mengenai penugasan. Tapi alhamdulillah sudah teratasi gitu Pak. Yang satu agak kecepatan, ya saya ini berjalannya sesuai dengan yang sudah dirumuskan dalam Promes, yang satu agak kecepatan gitu Pak.
Oh, jadi kayak tim teaching atau pembelajar bersama gitu nggih, Iya, dalam iya. satu kelompok belajar. Oh, nggih nggih. Kebetulan untuk kelas 10 itu ada 2 guru yang megang, saya dan salah satu teman. Dalam satu mapel itu, Bu? Dalam satu mapel di kelas 10 ada 2 guru. Oh, nggih nggih nggih. Kelas yang Dan berbeda, Pak. nggih. Apa yang berbeda, Bu? Kelasnya. Oh, Saya kelasnya. model 1 sampai 10.6, kemudian rekan saya 10.7 sampai 10.12 gitu. Oh, jadi ada mapel yang sama untuk rombel Gurunya atau kelas yang berbeda, terus sempat ya, ada miss, satu kecepatan, satu ya satunya belum secepat kecepatan, itu. satunya kelambatan. Terkadang materinya itu terbalik. Apa dulu yang disampaikan antara saya dengan teman itu kadang tidak sama. Oh, gitu. Oke, tapi Misal Bu ya, Hikmah, hal tersebut itu taunya dari mana? Karena kan kelasnya berbeda nih. Misal Bu Nurul Hikmah kan nggak mungkin mendengarkan apa yang disampaikan disampaikan di guru kelas kami lain untuk mapel janjian yang Bapak sama. janjian Taunya dari mana, Bu? janjian di MGMP, terus kadang Oh, materinya gini. sudah sampai mana ini, rencananya minggu ini apa, kalau sesuai ini, kalau gitu, Gitu. loh ini udah terlanjur ngasih yang ini duluan, taunya dari situ, Pak. MGMP itu hanya intern dari rekan-rekan Intern rekan-rekan di guru sesama mapel di DU2. DDO ada MGMP sendiri nggih, MGMP DDU2 sekolah, itu. nggih. Luar biasa. Dan ini sudah berjalan lama, Bu? Sudah sejak lama, Pak, untuk MGMPS itu. MGMPS berarti bagian komunitas praktisi juga gini kalau di bahasa sekolah penggerak. Oh, jadi tahunya dari forum itu nggih, Bu? Dari forum itu, jadi terkadang kelas ini dapat materinya ini lebih awal, ya berputar gitu, Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi makanya saya heran, ini kelasnya beda, kok Bu Hikmah bisa tahu ya? Jangan-jangan punya ilmu Enggak, menembus batin. Betul. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Bu Nurul Hikmah berbagi informasinya. Monggo Bu Alfia izin berbagi cerita baiknya atau yang unik-unik Bu atau yang menggelitik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul ajar, Pak. Modul ajar ini kan kita juga mulai tahun ini, ibaratnya kan ya kurmer, sehingga kita banyak menyesuaikannya. Terutama itu adalah kelas yang plus, artinya di sini kan punya kelas SKS itu, Pak. Dalam artian kelas yang kelas cepat. Nah, di situ kita juga harus menyusun double ibaratnya. Karena kita nggak bisa menyesuaikan antara modul ajar yang ada di kelas reguler dan kelas non-reguler. Karena materinya juga lebih cepat di yang non-reguler. Tuh, jadi menyesuaikan. Jadi kelas-kelas mana yang kita harus ampuh, disitulah kita akan menyesuaikan modul itu. Jadi ada 2 modul ajar antara reguler dan non-reguler. Terus kemudian project ini, Pak. Project ini banyak menyita waktu, banyak dan juga biaya ini. Ya. Terutama di hari-hari pada saat pelaksanaan project, kadang-kadang kan harinya berbeda-beda. Nah, itu kadang-kadang sering sekali ada keluhan dari guru pengajar yang pada saat itu dijadikan project. Nah, akhirnya, waduh, besok project jamku gak ono, padahal materi saya harus ngebut ibaratnya gitu. Jadi kemakan project itu banyak juga gitu. Jadi harus ekstra. Jadi guru, tapi alhamdulillah jauh-jauh hari itu sudah diberitahukan sehingga di grup kami guru bahwa proyek itu tanggal sekian gitu. Jadi
guru-guru yang jamnya pada saat itu dipakai proyek ya harus antisipasi dan kemudian materinya itu dipercepat atau bagaimana dibuat untuk supaya anak-anak tidak tertinggal materi karena diambil proyek lumayan banyak. Tuh. Kemudian juga persiapan untuk anak-anak juga dalam proyek itu banyak juga dari artinya. Nah ini yang paling kendala di sini adalah masih belum tergambarkan dalam rapot proyeknya. Di rapot atau yang belum rapot tuh? Yang rapot ya, yang proyek itu. Proyek. Ya. Sehingga kami masih mana yang meraba-raba, mana yang nantinya akan dipakai ya. Dimasukkan ke rapot itu gitu nih. Kita punya LK yang sudah tersusun rapi ya di antara tema-tema itu sehingga nanti pas saat muncul rapot yang ada kita tinggal menyesuaikan memasukkan sesuai dengan LK yang kita miliki itu. Kalau di tema kewirausahaan, kebetulan saya kewirausahaan ada 18 LK itu kita masukkan itu. Terus kemudian untuk anak-anak itu kan bagaimanapun juga Kurmer itu kan kemandirian aktif siswa ya Pak ya. Tapi bagaimanapun juga anak itu masih senang diberi penjelasan guru, tidak 100% dalam artian aktif gitu. Ya, daripada berinisiatif sendiri gitu nggih. Ya, tapi ada motivasi dari gurunya bagaimana cara dari ceramah yang diberikan guru itu ada banyak motivasi anak itu untuk menimbulkan ide-idenya di situ. Tapi kalau anak langsung 100% dibuat untuk menemukan sendiri itu rasanya anak itu masih bingung gitu loh. Masih masih itu. Tapi kalau kita arahkan seperti ini yang nantinya akan kita inginkan itu biasanya anak DU2 itu cepat sekali. Dalam artian tanggapannya kreativitasnya itu alhamdulillah seperti itu. Untuk sementara itu mawon Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Alfia tadi yang dimaksud anak ini nggak bisa 100% dilepas gitu Bu. Tetap harus didampingi dan masih orientasinya masih suka diberi perintah gitu intinya maksudnya diberi penjelasan dulu harus gini nonton yang dirasakan Bu Alfia maksudnya untuk mengarah ke Kurmer ini kan kemauan anak itu apa, jadi masih ada hal tersebut. Terima kasih Bu Alfia berbagi cerita baiknya dan hal ini juga akan menjadi masukan untuk yang lain. Matur nuwun Bu Alfia. Monggo Bu Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin yang saya ceritakan yang tadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Mufid mungkin tentang bagaimana sekolah penggerak ini bisa mengimbaskan sekolah lain dan bagaimana sekolah lain itu tertarik untuk akhirnya jadi ke kurikulum merdeka juga gitu. Nah, ini sedikit cerita saja. Kemarin sebenarnya di sekolah yang satu lingkungan dengan kita itu ketika di awal itu sempat ada yang belum menerapkan kurikulum merdeka tapi berniat untuk melaksanakan proyeknya dan pembelajarannya dibuat seperti kurikulum merdeka. Maksudnya masih K13 Bu nggih. Tapi masih K13 cuma sudah merancang untuk membuat proyek agar paling tidak berlatih ke kurikulum merdeka. Dengan dirancang di semester atau apa, tapi belum bisa dijalankan karena biaya. Kembali lagi seperti yang tadi disampaikan bahwa memang kendalanya memang di biaya. Yang kedua ada juga dari sekolah di Darul Ulum yang tahun depan ini mulai tertarik untuk, tapi ketertarikannya di kurikulum merdeka itu ya proyeknya.
Ternyata memang yang imbas keluar yang bisa dilihat orang mungkin ya, yang bisa dilihat orang tentang kurikulum merdeka sementara ini memang proyek. Sehingga ketika mungkin kita alhamdulillah sudah mempublikasikan proyek-proyek itu baik itu ketika perayaan atau pelaksanaan baik di YouTube, di ini sekolah, di web sekolah atau di mana-mana sudah diinfokan sehingga dari teman-teman itu juga akhirnya mengomentari dan ketika mereka menginginkan tahun depan ini untuk mengajukan untuk melaksanakan proyek yang ditanyakan adalah habis berapa sih? Nah itu di awal itu gitu ya. Iya, ternyata rumus benar. Ya, awang-awangannya itu ternyata di sana. Jadi akhirnya sedikit mungkin ada kesan juga ya. Jadi ketika mereka berbicara tentang kurikulum merdeka dan berbicara tentang proyek, ya tidak bisa dihindarkan dari biaya. Dan tidak dipungkiri memang biayanya juga tidak sedikit. Nah, ini juga membuat bisa jadi sekolah yang berniat untuk melaksanakan kurikulum merdeka itu juga bisa jadi mikir juga. Apa namanya? Sanggup nggak dengan biayanya. Nah, itu kan gitu. Sehingga itu juga kalau kita bilang menggelitik ya itu. Ini yang perlu dipikirkan juga. Jadi bisa jadi sekolah sudah siap untuk mengikuti kurikulum merdeka, tapi mereka kemudian berpikir nanti kalau proyek apakah semua orang tua di sekolah itu sanggup untuk mengikuti program ini dengan tambahan biaya karena ada kegiatan proyeknya itu. Karena mau tidak mau proyek ini mungkin nggak kita bikin proyek yang tidak berbiaya. Kayaknya kalau dari yang selama ini kita lakukan sekecil apapun ya tetap ada biaya tambahan dibandingkan sebelumnya ketika tidak ada proyek. Begitu sebenarnya ini juga kita bisa baca dari kebetulan kemarin ketika kita ke ITS itu kan ada penjelasan kalau kurikulum merdeka di kampus itu kan ternyata hampir sama ya. Intinya itu masuk ke masyarakat di awal-awal tidak nunggu kalau KKN atau apa. Dan ternyata kendalanya kembali ke orang tua ketika kita baca di orang tua yang teman-teman kita yang anaknya sedang kuliah itu juga yang dirasakan biayanya nambah karena di tingkat 1 anaknya juga sudah harus terjun ke masyarakat. Nah ini kan terjun ke masyarakat kan tidak dibiayai kampus, biaya sendiri lagi. Mungkin bisa digaris besari iya mungkin kalau sekolah yang sudah berlabel sekolah penggerak dari pemerintah dapat suntikan. Nah kalau tidak, nah ini bisa jadi catatan bahwa itu bisa jadi kendala kenapa kurikulum merdeka itu membuat orang awang-awangan juga. Itu juga satu. Yang kedua, kalau di sisi kita, terutama di saya yang kalau saya kembalikan ke mata pelajaran saya sendiri di matematika, yang tadi disampaikan Bu Nurul, kalau pada saat ada proyek itu orang-orang, aduh ini wayai jamku, aduh ini. Nah, sebenarnya, iya, sebenarnya kalau menurut perencanaan, itu kan memang itu plotnya proyek. Sehingga kalau digarisbawahi harusnya tidak dikeluhkan, misalnya gitu kan Mbak ya. Tapi realnya, materi fakta yang di lapangan. Iya, di lapangan materi contohnya di matematika itu kita itu sudah ngerange itu pendek banget. Jadi di matematika itu 1 tahun itu kan kalau kita masuk ke konten itu ada sekitar 8 konten. Nah, pertanyaannya 8 konten ini kalau kita bicara merdeka yang tidak harus dipaksakan katanya, apakah bisa terus 8 konten itu ditinggal jadi 6 saja? Sedangkan kalau kita lihat urgenitas materinya, itu seluruh materinya itu penting. Dan itu juga menjadi materi pendukung mata pelajaran lain. Kemarin ada contoh lucu ini. Di bab tertentu, guru matematika ngeyel nggak mau ngasih karena waktunya nggak cukup. Guru kimianya marah-marah karena materi itu penting untuk kimia. Ada materi yang saling terkait gitu. Yang betul. Kalau matematika kan insya Allah hampir terkait dengan seluruh materi. Kebetulan di CP-nya matematika tidak bunyi. Sehingga kita yang menyusun TP itu hanya mampu mengambil minimal karena waktu. Hanya mampu mengambil TP minimal dari yang di CP-nya. Tidak sempat mengembangkan. Nah, karena tidak sempatnya ini, ada materi tertentu yang diperlukan oleh mapel lain, ini tidak mampu kita berikan. Karena waktu kita sendiri aja sudah tidak mencukupi, ngepres gampangan ini. Nah, kalau kita ambil langkah, oke kita merdeka.
kalau kita ambil langkah, kita sampaikan secukup-cukupnya misalnya gitu. Nah, materi itu akan masalah kalau tidak nyampe di kelas 10, nanti akan kendalanya di fase F-nya. Karena itu juga materi dasar. Nah, itu hal yang terjadi di lapangan. Sebenarnya kalau misalnya yang dibayangkan pemerintah dengan adanya proyek dengan waktu khusus kan memang kalau kita secara hitungan waktu kan memang sepertiga ya memang waktunya proyek itu ya. Nah, bukannya tidak bagus sudah dikasih waktu sendiri, tapi itu sudah waktu yang realnya di lapangan untuk mapel-mapel dasar seperti matematika ini. Kalau mendengar dari mapel kayak biologi hanya 2 bab karena biologi itu kan IPA ya. Jadi fisika, kimia, biologi itu masing-masing hanya 2 konten di setiap ininya ngatasi. Tapi di matematika ini saya paham kalau seandainya tidak juga akan susah karena itu semua materi dasar yang diberikan di kelas 10 sampai 8 konten itu. Nanti Itu malah berat berat ketika jenjang berikutnya nggih, fase Betul. berikutnya gitu kalau. Ya itu tadi bukan hanya untuk jenjang berikutnya di matematika tapi untuk kepentingan jenjang berikutnya di mapel-mapel yang lain. Itu di awal itu sebenarnya kita sudah sangat terasa dan ini semakin ke sini semakin terasa. Di semester genap ini kan kita juga punya 4 konten yang full. Yang kontennya itu tidak bisa, gampangannya kalau kita bisa diringkas, tidak bisa diringkas. Karena kalau diringkas berimbas ke berikutnya. Itu apalagi kalau tidak diberikan. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan terkait kurma. Oh ya, ini ada tambahan sedikit Pak Kantri. Banyak Kemarin juga nggak itu apa-apa, kita Bu. sempat kumpul-kumpul ya kalau kita katakan workshop sama guru SMA lainnya di luar berbicara tentang proyek yang bukan dianggap ya. Waktu itu teman-teman itu berdiskusinya itu begini. Proyek ini kan temanya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga terus kemudian kita sudah diplot untuk sekolah penggerak terutama menjalankannya itu kan 3-3-2 itu minimal itu ya. 3 kelas 10, 3 kelas 11, 2 kelas 12 itu minimal. Nah, kemarin itu sempat begini, ada wacana begini di teman-teman itu. Apa tidak mungkin tema yang berbeda itu diselenggarakan dalam satu model yang sama? Jadi misalnya ini saya kasih ambil contoh aja misalnya tema bangunlah Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Kemudian digabung dengan tema kewirausahaan. Bangunlah Bhinneka Tunggal Ika untuk keberagamannya, kemudian diarahkan anak-anak membuat sesuatu yang mengarah ke kewirausahaannya misalnya gitu. Jadi akhirnya pada saat dalam waktu tertentu dalam 1 kali pelaksanaan proyek itu bisa 2-3 tema bisa jalan semua. Tapi ini lepas dari kemarin yang diminta dalam 1 tahun harus 3 tema ya akhirnya. Nah, kendala yang dirasakan teman-teman itu kemungkinan hampir sama untuk meringkas biar proyek ini tidak terlalu lama. Jadi bahasanya itu gitu. Sedangkan kalau kita garis bawahi kemarin sementara di pemerintah kan mintanya 3 dalam 1 tahun. Nah, 3 ini kalau mengurangi waktunya. Nah, ini pertanyaannya gini, dengan kepadatan materi dan segala macam, kalau mengurangi waktu proyek ini memungkinkankah gitu kan? Ini kalau kita di awal sini sementara ya kita masih ikuti sesuai dengan koridornya. Dengan oke lah 3 tema, tapi 3 tema ini bisa dalam 1 waktu dilaksanakan bersamaan. Itunya kena, tema yang satu kena, tema satunya juga kena. Nah, ini kemarin yang jadi wacana di teman-teman. Cuma ya memang kita masih dalam taraf obrolan-obrolan saja karena itu kan masih gampangannya legalitas untuk kesananya itu kan belum ada gitu kan ya. Sementara kan kita masih ikuti sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh sekolah penggerak. Itu terima kasih Pak Kantri. Oke, sami-sami Bu Umu. Mungkin sebelum saya coba tanya beberapa ke Bu Umu, saya menyapa dulu Bapak Didik. Assalamualaikum Pak Didik. Salam, nggih Pak Kantri. Ngapunten baru enggak apa-apa. Nggih, sudah bisa terdengar dengan baik Pak dari sini. Nggih, ngapunten baru selesai ke Pak Yai.
Nggih, siap Pak Didik. Nggih, nggih. Bagaimana kabarnya Pak Didik? Alhamdulillah sehat sedaya. Alhamdulillah lama tidak berjumpa nih, 3 bulan tidak bertemu. Nggih. Mohon izin lanjut sekedap nggih Pak Didik. Nggih, monggo saya sharing-sharing menyimak dulu. Bapak Ibu. Siap Bapak Didik. Oke, Bu Umu, ada 2 clue mungkin yang ingin saya samakan persepsi dengan Bu Umu. Yang pertama tadi terkait ada yang mutung guru matematika, ada yang komplain guru kimia, kemudian yang terakhir penggabungan proyek ya Bu Umu. Yang pertama Bu Umu, tentunya komplainnya guru kimia atas statement guru matematika ini nggak akan saya sampaikan, terus guru kimia ini komplain, ketemunya di forum apa itu Bu? Atau di obrolan biasa ketika rapat bersama atau pas waktu jeda atau apa? Kalau di MGMP mungkin nggak mungkin ya Bu, karena beda mapel. MGMP-nya kan antar mapel. Ya, antar mapel nggih. Di obrolan ketika apa? Ya, di obrolan santai sebenarnya Pak. Obrolan santai ya. Iya. Jadi kan kalau kita katakan kan hampir semua mapel itu kan punya sambungan dengan mapel matematika. Betul. Ya, sehingga ketika di kimia ada dirasakan anak kok kayaknya nggak ngerti kalau ini cara ngitungnya begini. Nah, ternyata kebetulan memang di matematika tidak diberikan karena di CP-nya sendiri tidak ada. Gampangannya gitu. Gampangannya mestinya memang CP, secara ini pengurangan itu memang artinya Pak. Dari di CP CP-nya lama ke CP baru. Kalau CP itu kan paten kan Bu. Maksudnya nggak bisa dikurangi. Iya, tidak bisa dikurangi. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Mestinya. Terus ada usulan harus ditambah, tapi yang dari matematika tidak berkenan. Waktunya, iya, secara waktu itu ini aja waktunya minimal itu sudah sangat padat. Gambarannya seperti itu. Ini nanti duknya di Bu Anis ini nanti, tenang Bu Anis. Ada waktunya. Terus yang terkait penggabungan, prinsip obrolan hal tersebut bukan hal yang tabu. Artinya kontennya kan sama. Bu Umu, Bu Alfiah tadi biaya ini pelaksanaan proyek. Cuma untuk terkait biaya saya tahan dulu, belum memberikan komentar apa-apa. Cuma masalah dimensi. Setiap tema kan ada batasan dimensi. Jadi tidak semua dimensi itu disajikan, ada batas maksimalnya setiap tema. Seandainya digabung misal Bu, terkait dimensi berikut, kira-kira siswa dan fasilitator dengan pengalaman yang ada sekarang, kira-kira bisa mengcover mboten Bu? Misal 3 tema digabung, pelaksananya berjalan bareng, membersihkan waktu, tapi bisa mensajikan data 3 tema dalam 1 tahun. Apa nggak dikomplain guru mapel yang lain malah nanti? Guru mapel yang lain? Artinya gini, kaitannya waktu dapat bonus lah waktu, waktu tidak mengurangi banyak, terus pengejaran dimensi, target dari dimensi penggabungan 3 mapel itu juga disampaikan serentak. Artinya contoh misal 1 tema 2 dimensi, misal ambil 2 dimensi. 2 dimensi. Berarti kan ada 6 dimensi yang berjalan dulu. Iya. Ya gini. Pribun, itu kemarin kan obrolan kebetulan obrolan dengan sekolah lain ya Pak ya. Kita berbicara tentang apa sih ini dan bagaimana sih ini gitu. Memang kemarin di obrolan itu kita berbicara P5 itu tidak dikunci pada P5, kita berbicara tentang P3 profil pelajar Pancasila itu tidak dikunci pada pencapaian di proyek saja. Sehingga ketika kemarin ini Pak Didi yang kemarin kita di Ciputra itu kebetulan sama teman-teman sesama sekolah SMA itu membicarakan tentang kurikulum merdeka itu Pak Didi. Nah, itu pencapaian kalau kita berbicara tentang kita mau mencapai 5 profil pelajar Pancasilanya yang ada 6 itu, ketika dimensi-dimensi itu akhirnya gini, dimensi-dimensi
yang tidak bisa tertuang dalam proyek, ini kan bisa tertuang di pembelajaran di mix atau dan di ekstra. Jadi ketika kemarin itu ini masalah konsep konsep general kita obrolan saja ya. Itu kemarin itu memang kita berusaha membedah. Jadi ketika dimensi ini di intra masuknya di mana, di ekstra masuknya di mana, di ko masuknya di mana, kedepannya profil pelajar Pancasila dengan seluruh dimensinya dan dengan indikator-indikatornya itu bisa dicapai terlepas dari jalur mana, tidak harus selalu dari jalur proyek. Ini gambaran kemarin yang sempat kita dapatkan itu seperti itu. Enggak, tapi itu memang kembali lagi ke itu kemarin obrolan asik aja buat tapi kita, memang suatu hal yang baik untuk diobrolkan, Bu. Artinya terobosan-terobosan itu jangan direm obrolan seperti itu. Bahkan harus dikembangkan terus. Bagaimana kalau gini? Jadi kan nanti bisa memunculkan atau memberikan solusi dari yang disampaikan Bu Nurul Hikmah, Bu Alfiah tadi, terutama terkait bentrokan jadwal, gitu. Maksudnya kekurangan waktu. Meskipun sudah diset sedemikian rupa sesuai dengan pedoman, tapi di lapangan kan memang tidak bisa dipungkiri kita nggak bisa. Maksudnya hal di lapangan itu langsung plek dari yang diset kan ternyata juga tidak bisa, dan tentunya kaitan fase dengan fase di atasnya kan saling berkait. Jadi luar biasa. Terima kasih Bu Umu atas hal yang disampaikan, dan luar biasa bisa mendengar, bahkan sudah ada obrolan bagaimana bisa menggabungkan ini. Moga-moga misal itu terwujud, tetap tidak menerobos dari apa yang dicantumkan dalam pedoman dan tetap sesuai kemampuan siswa. Dan artinya win-win solution terkait biaya, bisa transaksi dan sebagainya. Matur nuwun Bu Umu Hamidah. Maaf Pak Kantri. Siap Bu. Untuk yang tadi Alfiah, yang penggabungan dari mapel dimensi tadi. Penggabungan itu, P5. Tema P5. Itu insya Allah bisa diimplementasikan di project inquiry. Jadi inquiry. Di project di inquiry itu nanti bisa bergabung dengan mapel yang lain. Gambaran contohnya, salah satu contoh. Gambaran contohnya misalnya kita kan project inquiry itu jadi pelajaran IPS gitu nih Pak, tentang sampah mungkin, tentang sampah. Jadi nanti ada dari ekonomi kita buat bagaimana nanti sampah itu didaur ulang sehingga bisa menjadi pupuk atau apa. Terus kemudian sosiologinya itu perilaku bagaimana pembuangan sampah yang ada di situ misalnya. Kemudian untuk sejarah ataupun untuk geografi nanti batuan-batuan yang ada di sampah itu seperti apa. Mungkin itu bisa dikolaborasikan di project inquiry yang tadi jenengan dimensi 3 bisa digabung di beberapa mapel gitu. Itu bisa nanti kita implementasikan di project inquiry-nya itu. Insya Allah bisa. Ini kami juga melaksanakan itu. Jadi kemarin IPA sendiri, kemudian IPS sendiri, nanti sudah ada LK-nya, sehingga itu bisa bergabung di pelajaran IPS semuanya sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Kemudian yang IPA, kimia, biologi, fisika, dan matematika atau apa itu ya itu. Jadi ada itu. Terus kemudian saya punya angan-angan Pak dari keluhan teman-teman yang jamnya kena project itu apakah tidak sebaiknya itu dari 1 minggu itu misalnya kita tetapkan hari Minggu saja gitu, khusus untuk project, tidak ada mapel yang lain. Jadi ya wis itu saja sehingga tidak ada ya maaf itu kebetulan di sekolah anak saya SMP Negeri 3 Peterongan itu tiap hari Minggu itu
project, nggak ada mapel apapun, nggak ada pembelajaran apapun, khusus untuk project tiap hari Minggu. Gitu. Jadi nggak ada guru yang jamnya pas saat tanggal project itu dibuat project sehingga materinya itu. Tapi khusus hari Minggu itu mesti saya tanya, kenapa kok nggak belajar gitu saya itu. Besok project Bu, oh tiap hari Minggu iya itu project. Jadi nggak ada istilahnya untuk guru yang kena jam untuk pelaksanaan project gitu. Mungkin gambaran saya seperti itu. Siap Bu Alfia, mungkin ini nanti ditanggapi lebih khusus oleh Bu Anis bagian kurikulum. Karena kaitannya ini memakai yang blok atau tidak blok, bahkan memang ada beberapa SMA meskipun terjadwal tiap harinya, tapi pelaksanaan satu hari itu juga ada. Tapi nanti yang lebih berkompeten malah Bu Anis. Kalau saya yang ngomentari, tidak enak nanti sama Pak Didi, Pak Kantri nanti ngorat-ngarit apa sing dilakukan di SMA itu lagi. Tidak enak, ini sudah terlalu teknis ini. Jadi kan saya dari itu. Ya, terima kasih Pak. Bu Alfia, usulan luar biasa. Dan yang pertama tadi terkait yang disampaikan Bu Alfia terkait project inquiry dan sudah dilakukan, ini bagi saya terobosan luar biasa di SMA DU, dan moga-moga bisa terus dievaluasi dan dikembangkan. Namun yang perlu dalam catatan, ini sebenarnya hal umum yang banyak terjadi di SMA Sekolah Penggerak ketika beberapa waktu yang lalu sempat komunikasi, ada beberapa perbedaan persepsi. Jadi terkait P5, Jadi intinya kalau secara umum di modul pembelajaran ini kan dituntut ada profil pelajar Pancasilanya. Dituntut harus ada subbab, entah itu dituangkan secara eksplisit atau jelas, itu harus menuangkan ada P5-nya. Meskipun tidak mengacu ke tema, tapi kadang ada dimensinya yang harus diraih di tiap mapel. Namun untuk P5 sendiri ini berdiri sendiri, tidak masuk di mapel untuk kebutuhan pelaporan. Nah, yang dimaksud inquiry tadi terobosan luar biasa, namun belum bisa dikatakan kegiatan P5 yang berdiri sendiri tadi, karena raportnya kan juga berbeda. Untuk saat ini bisa tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya yang diinginkan Bu Nurul Alfiah dan yang sudah dilakukan terkait project inquiry tadi bisa dimasukkan P5. Mungkin ke depannya bisa, tapi kalau untuk saat ini berdiri sendiri, dan yang dilakukan itu tadi merupakan terobosan luar biasa. Artinya setiap mata pelajaran bisa saling terkait. Di satu kasus tadi yang dicontohkan terkait tempat sampah tadi, dari sisi ekonominya bagaimana, kemudian dari sejarahnya bagaimana, kenapa harus tempat sampah dan sebagainya. Jadi luar biasa sekali Bu Nurul Alfiah. Saya hanya menyamakan persepsi aja terkait dengan P5. Baik, mohon izin berlanjut ke Bu Sofia. Bu Sofia ini juga partner Bu Anis di kurikulum buatan Bu Sofia? Saya guru BK, Mbak. Oh, dari BK. Enggak, soalnya terkait hal yang krusial terkait kurikulum yang disampaikan Bu Alfiah dan Bu Umu tadi, senyumnya Bu Anis dan Bu Sofia itu terasa senyum kompak gitu loh. Ini keluar, ini yang dikatakan keluar. Makanya saya tadi di guru BK tentunya banyak berhubungan dan berinteraksi dengan siswa ini. Jadi yang dibuat Bu Anis di kurikulum, dampaknya nanti laporannya ke Bu Sofia biasanya ini sebagai BK. Monggo Bu Sofia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari BK sendiri kan insya Allah tidak ada yang menggelitik yang enggak ada yang menggelitik. Hanya curhatan-curhatan siswa. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini otomatis mereka enjoy Pak Kantri dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan. Juga ada korelasi dengan pengembangan diri siswa, ya, yang kegiatan-kegiatan tema-tema yang diajukan seperti bullying, kemudian
wedding dan wirausaha itu. Jadi intinya dari BK anak-anak enjoy, Pak. Enjoy. Enjoy. Makaten mawon. Oh, sempat ada yang curhat Bu Sofia terkait bullying tadi, dengan adanya materi itu, informasi didapat Bu Sofia itu siswa datang ke BK atau BK jemput bola untuk istilahnya monitoring kecil-kecilan terkait dampak adanya pelaksanaan kulmer untuk siswa, terutama masalah bullying tadi kan dapat informasi malah enjoy, teman-teman bisa mengungkapkan perasaannya. Itu gimana teknisnya kalau yang dari BK itu, Bu Sofia? Ada beberapa memang anak-anak kan yang langsung datang ke BK Pak Kantri menyampaikan hal itu, Bu Sofia. Ada keterbukaan gitu, kejadian mungkin yang ada di asrama atau yang ada di kelas nanti. Siap. Terima kasih Bu Sofia atas berbagai baiknya. Sekarang warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting-tengnya Bu Anis bagian kurikulum. Monggo Bu, terutama yang disampaikan rekan-rekan tadi ya, berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum itu waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kantri. Pada saat awal kita melaksanakan kurikulum merdeka itu saat menyusun perangkat perangkat itu utamanya pada saat pembagian jam antara proyek dengan mata pelajaran itu memang kita berusaha sesuai dengan yang ada di panduan. Jadi proyek berapa persen, kemudian mata pelajaran intra itu berapa persen, itu sudah kita sesuaikan sampai ya seperti halnya mapel ini nanti jatahnya 1 tahun itu berapa JP dan sebagainya, itu sudah kami mengikutilah sesuai dengan peraturan itu. Nah memang di lapangan kemudian temuannya ada yang mapel tertentu yang seperti disampaikan oleh Bu Umu, itu ada matematika yang memang materi di kelas 10 itu ada banyak, sehingga ketika ada kegiatan proyek ini agak berkurang untuk mapel matematika. Dan kalau memang di fisika mapel IPA ya, terutama saya pegang fisika itu mapel IPA itu beratnya ada di fase F. Jadi fase F fase ini sangat longgar sekali. Seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa kemana lah untuk menyampaikan ini, bahwa mungkin pembagian materi di fase E sama F ini mungkin bisa diseimbangkan per mapel. Ya, utamanya karena tergantung karakteristik mata pelajaran masing-masing. Nah, di kami sendiri ada beberapa kelas yang kelasnya non-reguler itu mestinya dia menyelesaikan TP-nya itu, kalau yang reguler 6 bulan, anak-anak ini adalah menyelesaikannya 6 bulan, 5 bulan. Artinya CP yang semestinya di semester F ini sudah ada sebagian kelas yang sudah kita tarik ke fase E untuk beberapa kelas. Namun ternyata memang di lapangan ini dari obrolan Bapak Ibu guru ini kelas ini pas, kelas ini kurang, kelas ini hari habis menerangkan besoknya langsung ulangan seperti itu. Jadi kayak berlarian seperti itu namanya pelajaran ini. Nah, kemudian temuan lagi kemarin karena sekarang ini musim lagi penilaian tengah semester dan kita proses verifikasi nilai yang dari Bapak Ibu guru, ada beberapa Bapak Ibu guru yang loh Pak, ini nilainya kok hanya ada 1 dalam 3 bulan seperti itu. Nah ternyata alasannya karena kepotong proyek. Nah seperti itu. Padahal semestinya kan
Enggak ada bahasa kepotong project karena kita hitung lah. Kita menghitungnya ini yang salah atau memang seperti nah itu Pak Kantri. Jadi kayaknya apa ya tadi itu keseimbangan CP antar fase mungkin yang bisa di apa ya namanya di apa, ada perubahan atau ada inovasi untuk pelaksanaan itu. Nah kemudian masalah project memang tidak menutup mata bahwa pelaksanaan proyek ini biayanya sangat besar. Nah, sangat besarnya ini kemarin kita membagi siswa kelas 10 di kami ada 327 itu, kita baginya itu seideal mungkin agar semua siswa itu dapat bekerja dalam satu kelompok, dapat beraktivitas dalam satu kelompok. Sehingga memang pada tahap 1, pada putaran 1 itu, pada awal semester 1 dulu itu, satu kelompok itu sangat kecil, 4-5 siswa. Sehingga bisa dibayangkan itu ada sekitar 50 atau 40 ya, 60 kelompok saat putaran 1. Nah, dengan berbagai renik-renik kebutuhannya saat pelaksanaan ataupun utamanya saat proyek, saat perayaan, ini biayanya sangat besar sekali. Nah, kemudian putaran kedua, kita atur lagi, kita perbesar lagi kelompoknya, satu kelompok itu ada 5 lah, minimal 5. Itu juga ternyata ya kosnya juga hampir sama lah untuk putaran ke 1 dan 2. Nah, putaran ketiga ini kita 6-7 satu kelompok, sekitar ada 48 sekarang. Itu. Jadi memang sangat besar biayanya. Kalau kami bisa sampaikan Pak Kantri, Boskin yang semester 1 tahun 2023 itu sudah habis sebelum putaran 2 selesai Pak Kantri. Jadi saat perayaan bulan Januari itu kita sudah tidak pakai ngelirik Boskin lagi. Nah, apalagi ngelirik aja nggak bisa gitu, ngelirik aja sudah nggak mampu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita itu kalau ada LK, kemudian ada informasi penting dari yang dibutuhkan anak-anak saat mengerjakan lembar kerja di proyek, itu tidak mau difoto, kita berat untuk fotokopi itu ya salah, karena ini namanya kebutuhan anak-anak, tapi di fotokopi pun juga biayanya sangat besar. Jadi ya, itu kalau biayanya memang sangat besar sekali. Ya itu Pak Kantri, mungkin itu dari saya. Sekali lagi sebenarnya perhitungan proyek sudah kami perhitungkan untuk waktunya, sehingga untuk pelaksanaan semestinya tidak terjadi dipakai proyek gitu. Nah kemudian ya nambah ini masalah jadwal. Kemarin kita kan sudah pilih jadwal itu di blok minggu terakhir. Jadi minggu terakhir setiap bulan. Jadi misalkan Januari itu ya minggu terakhir di bulan Januari itu kita pelaksanaan blok, dan semua guru kelas 10 itu terlibat sebagai pembina proyek. Dan di saat itu wajib hadir dan mendampingi siswa selama tidak ada jam di kelas tingkat selanjutnya, kelas 11 atau kelas 12-nya. Itu full. Nah, ada perubahan di kami itu di semester genap, kita sudah mulai full day, yang saat semester 1 itu memang hanya satu harinya itu 9 JP, berakhir di jam 2, jam 1 atau jam 2 kemarin itu. Kemudian di semester genap itu ada perubahan, kita sudah full day sampai jam 4, cuma kita kemarin sampai untuk JP-nya ada 11 JP. Nah itu kita hitung lagi kira-kira proyek itu dengan prosentase yang disediakan oleh pemerintah satu minggu 54 jam itu berarti ini haruskah dipakai semua satu hari itu 11 jam full dari pagi sampai jam 4. Akhirnya enggak, ini mestinya cukup 1 sampai 9 seperti itu, sehingga di kami kemarin jam pertama sampai jam ke-8 atau jam setengah 8 sampai jam 1 itu ada proyek. Kemudian setelah isoma ini mapel lain seperti itu. Jadi masih hidup mapelnya itu. Seperti itu Pak Kantri.
untuk pelaksanaannya. Jadi memang sangat sangat dinamis pelaksanaan. Dinamika di lapangan gitu. Dinamika di lapangan. Untuk rapornya ini alhamdulillah sudah ada tersedia di pemerintah untuk P5. Kami masih, kalau memang di tim project saya belum bisa menyampaikan kapan entry-nya, tapi masih di taraf pendokumenan data untuk nilai-nilai siswa tersebut. Nah, ini kami sekarang tahapannya adalah saya dengan administrator atau teknisi rapornya untuk mempelajari sistem P5-nya atau entry datanya di rapor P5. Data-data sudah kami sampaikan ke teknisi bahwa masih saya pelajari Bu gitu. Karena memang ini masih belajar, dan setiap putaran itu satu anak itu bisa kelompoknya berbeda. Jadi jadi putaran 1, 2, 3 itu diacak-acak lagi kelompoknya, sehingga mungkin nanti entry-nya teknisi itu juga agak harus jeli. Dua kali entry gitu. 3 kali bisa karena ada 3 putaran. 3 putaran. Nggih, seperti itu. Bu Anis. Saya kemarin itu mestinya bulan Februari sudah entry. Tapi ini memang rilisnya kemarin yang sudah siap itu bulan Januari. Nah, ternyata waktu ini masih belajar ini Pak Kantri untuk bagaimana rapor P5-nya. P5. Nggih, Bu Anis nuwun sewu nderek informasi. Sementara Bu Anis, sementara ini tingkat yang harus dipelajari itu dari raport, kalau dibandingkan antara raport P5 dengan raport MAPEL dari pemerintah dulu, untuk saat ini tingkat tantangannya itu pripun Bu? Sama dengan yang dulu, hanya ini tinggal mempelajari dulu, atau lebih kompleks, atau malah lebih mudah Bu? Antara e-raport yang MAPEL dulu itu loh Bu, yang pernah disampaikan di PMO, dengan e-raport P5 yang sekarang. Bu Anis, Oh iya. Tapi mungkin bisa saya ini Monggo. Kantri ini P5 saja atau e-raport secara menyeluruh? E-raport P5, e-raport P5. Oh, yang sedang P5. Yang P5 yang sedang dipelajari Bu. Yang dulu. Dengan yang dulu itu tingkat kesulitannya seperti apa? Lebih sulit ini atau lebih mudah atau bagaimana? Kalau sulit dan mudahnya itu karena memang istilah itu kan baru kita kenal ya, mungkin di tingkat di teman-teman teknis itu kan kemarin dalam penyusunan modul dan pelaksanaan proyek kita tidak kita libatkan secara langsung di lapangan. Dimensi apa itu kan masih istilah-istilah itu baru Jadi ini proses kemudian membagi kelompok, memasukkan tema, kemudian koordinator proyek yang memang di kami terus terang untuk koordinator proyek itu antara di lapangan dengan di data Dapodik ini berbeda karena menyesuaikan kebutuhan kami terkait dengan info GTK-nya Bapak Ibu Guru. Itu, Pak. Ini Pak. Sebenarnya insya Allah juga mungkin kalau sulitnya ya enggak sulit, cuma memang butuh waktu. Dan menyamakan persepsi terkait istilah gitu, nggih. Kalau di rapor yang untuk apel mata pelajaran kan tidak ada pembagian kelompok gitu, nggih. Tidak ada, Ini tantangannya di sini. Terima kasih Bu Anis atas informasinya, karena biasanya itu apa yang dilakukan SMA DU ini yang kami sebarluaskan ke SMA yang lain, karena mesti berani mencoba dulu gitu loh. Makanya saya petakan dulu lebih tantangannya di mana yang ini, karena saya sendiri secara pribadi kan tidak bisa punya akses karena tidak punya kewenangan di e-raport, jadi butuh mencuri informasi, terutama ketika dengan rekan-rekan di SMA DU. Pak Kantri, terkait dengan unit inquiry project Pak Kantri. Unit inquiry project itu beda dengan P5. Jadi ini adalah project gabungan antara MAPEL IPA
antar mapel IPA dan antar mapel IPS. Jadi ini di luar P5 dan ini adalah salah satu tugas dari Bapak Ibu pengajar untuk memberikan unit inquiry project di siswa. Jadi nanti rapornya unit inquiry project ya masuk pada penilaian harian atau penilaian sumatif di masing-masing mapel. Di kami ini yang sudah berjalan sebelum PTS ini adalah IPA, untuk IPS-nya sudah dirancang, cuma waktu pelaksanaannya kita menyesuaikan karena tidak memungkinkan kemarin sebelum PTS. Nah, untuk yang IPA itu ada satu proyek sederhana dari anak-anak yang kemudian hasil proyek itu dinilai oleh 3 mapel, 3 guru mapel. Jadi ada unsur fisika, kimia, dan biologi. Nah, masing-masing punya nilai sendiri. Nanti biologinya rundingan buat apa kemarin itu namanya LK-nya itu biologi mengamati apa, fisika itu apa, termasuk kimianya. Dalam satu LK nih Bu. Dalam satu LK, ya, tapi ada 3 penilaian di 3 mapel itu, di masing-masing mapel. Oke, Bu Anis, terima kasih atas tambahan informasinya terkait inquiry project. Ini juga terobosan yang sudah dilakukan oleh SMA DU2 yang bahkan mungkin sudah dilakukan sebelum adanya Kumer nih hal-hal seperti ini, dan tentunya ini sangat positif karena memahamkan mindset bahwasannya semua mapel itu kan satu kesatuan utuh sebenarnya gitu, jadi saling berhubungan. Seperti yang saya ambil dari Ibu Nurul Alfia tadi dengan case bak sampah misalnya, ini bisa dilihat dari sisi sejarahnya, dari sisi dampak ekonominya dan sebagainya. Bahkan matematikanya juga ada hitung-hitungannya di dalam bak sampah, masalah volume dan sebagainya. Luar biasa dan bisa moga-moga bisa disebarluaskan di SMA yang lainnya, terutama kalau di awal tadi Bapak Pengawas mengatakan ayo kita unggah inovasi kita di PMM. Moga-moga nanti masih ada kelonggaran waktu, Bapak Ibu iseng-iseng bisa mengunggah di sana. Siapa tahu gara-gara wah jadwal saya ini diambil P5, meskipun Bu Ani sudah klarifikasi ini sudah ditentukan di awal Pak, nggak ada istilah diambil. Mungkin di lapangan memang dinamika ya. Nanti saking apa, misal ya saya lupa, ya udah saya buka aja PMM. Saya unggah inovasi saya yang situ lah. Moga-moga hal-hal tersebut berdampak positif ke yang kegiatan lain. Baik Bapak Ibu, sebelum ke modul, terima kasih sudah mengirimkan salah satu modul untuk kita coba sharingkan di sisa waktu hari ini. Sebelum ke sana, saya coba ingin istilahnya sedikit berpendapat terkait besarnya biaya proyek. Karena secara umum tadi sedikit banyak hampir semua ibu komite pembelajaran di sini mencontohkan terkait biaya untuk proyek. Jadi kalau misal ada pertanyaan di luar, apakah proyek harus berbiaya seperti ini? Mungkin jawaban normatifnya nih, jawaban normatif artinya yang tertulis tidak. Tapi kalau saya tidak akan menyarankan jangan buat proyek yang tidak berbiaya. Saya tidak bisa menyarankan hal tersebut, meskipun di pedoman tidak semua proyek itu harus berbiaya. Tadi sampai simpel aja contoh fotokopi misalnya. Sampai nggak tega untuk memfotokopi LK dengan batasan biaya seperti itu. Jadi hal yang simpel. Artinya gini, kalau bagi saya sendiri, proyek P5 meskipun di pedoman itu tidak mengharuskan harus bentuk seperti apa yang sampai menelan biaya banyak. P5 ini kan saat ini juga dijadikan media promosi dari masing-masing sekolah. Tentunya karena ini bagian promosi sekolah yang tidak hanya sekedar menanamkan karakter, tentunya masing-masing sekolah punya strategi. Namun harapannya tetap tidak meninggalkan apa yang diminta dari pedoman. Artinya pelaksanaan proyek ini tidak berakhir ketika gelar karya, kalau istilah
teman-teman di Kabupaten Jombang tidak berhenti di gelar karya, tapi pengawalan minimal ketercapaian dari dimensi tiap temanya itu mulai siswa itu menerima proyek pertama sampai mereka lulus itu minimal. Contoh kreatif misalnya, sisi kreatifnya itu bisa termuncul sampai rekan-rekan lulus dan bisa terpantau setelah lulus. Moga-moga tidak terjebak dari itu, dan ini Pak Mufid mengangkat tangan, mungkin ada tambahan terutama khusus terkait tema biaya Pak, P5, biaya besar dan sebagainya, atau ada yang lain. Monggo Pak Mufid. Izin Pak Andri, Bu-ibu yang hebat. Betul sekali, saya mungkin memberikan ya bisa dikatakan mungkin wacana atau mengingatkan kembali saja ya. Jadi untuk P5 itu rohnya adalah yang dinilai itu proses. Maka kepada peserta didik anak-anak kita ya itu selalu disampaikan sehingga tidak nanti namanya anak kadang itu produk yang di sebagai saingan itu kan produk Pak Andri juga api-apian ya sehingga memerlukan biaya yang besar. Nah memang khusus kalau didik guru 2 ini memang tidak dibenarkan untuk biaya sendiri, tidak seperti yang lainnya Pak Andri. Nah, berarti semua ditanggung. Iya, lah itu masalahnya. Sehingga Bu Anies merasa tadi itu ya memang besar, ya akumulasinya besar memang karena semuanya ditanggung Bu Anies. Memang Bu Anies itu kaya. Yang lainnya, amin. Yang lainnya itu dimunculkan kemandirian anak, ya gotong royong anak, ya itu muncul dengan sendirinya, dan itu sangat luar biasa. Biayanya besar tapi tidak terasa itu. Tetapi di lingkungan Mbak Anies memang tidak boleh Pak Kantri itu. Nah, jadi itu sudah mulai dulu Pak maksudnya. Iya tidak boleh itu masalahnya itu. Nah, oleh karena itu mungkin kalau menurut saya Pak Kantri, mungkin ya ini Bu Anies ya Bapak Ibu yang lainnya sebagai fasilitatornya pendamping anak-anak. Satu kita sampaikan benar-benar bahwa yang diharapkan dari P5 itu adalah proses. Dan Bapak Ibu guru nilainya proses, jangan produknya. Ya, disampaikan item-item penilaiannya ini prosesnya, kolaborasinya, karakternya itu yang diminta di dalam P5, bukan produknya. Ini produknya mungkin ya itemnya sama, kontennya sama, tapi namanya anak mau kalah aku, jaluk sing lu apine, biaya tambah gede itu. Nah itu mungkin itu Bu Anies bisa gambaran. Yang kedua di samping penilaian, roh penilaian dari P5 itu disampaikan ke anak-anak. Anak-anak itu dimunculkan suatu ide kreatif yang murah meriah gitu. Jadi yang murah meriah saja, karena yang dibutuhkan kan kolaborasi, toleransi, empatinya itu yang dinilai, bukan produknya. Ya. Nah itu mungkin nanti akan mengurangi beban Bu Anies ya, mengeluarkan anggaran dari berangkasnya itu. Karena anak-anak itu kan kalau kita beri peluang, kita beri ruang, kreatifnya luar biasa. Tapi rohnya, tujuan utamanya itu disampaikan. Itu mungkin Pak Kantri bisa tambahan sebagai dari saya. Kalau memang kurang pas, ya mohon maaf, itu hanya ya gambaran saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mufid. Alhamdulillah ternyata masih membersamai kita ya tadi meskipun saya intip-intip terus ketika ada tema yang benar-benar urgent untuk disampaikan, Pak Mufid langsung bergeser untuk bersama kita lagi.
Matur nuwun Pak Mufid atas masukannya. Baik, Bapak Ibu, itu terkait biaya, moga-moga nanti pelan-pelan sambil misal produk B5 ini juga untuk promosi, namun juga misal untuk yang target apa yang disampaikan Pak Mufid tadi, bahwasanya pengawalan dari karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini masih tetap terkawal untuk dilaksanakan. Ya, secara normatif memang mudah diucapkan, namun secara di lapangan tetap harus kita sering obrolkan apa yang terjadi di lapangan supaya hal-hal yang selama ini itu bisa mendapat jalan. Sedikit di waktu tersisa nih Bapak Ibu, di 10 menit tersisa mohon izin membahas modul. Saya memang untuk membahas modul di SMA DU ini tidak mengambil banyak waktu karena sudah luar biasa dan sudah terpikir dengan jalur sesuai jalurnya, sesuai pedoman. Makanya 10 menit ini saya rasa sudah cukup, terutama untuk saya untuk ngambil screenshot untuk di laporan kan, paling tidak. Kalau nggak saya bahas malah di laporan saya nggak tampil nanti. Nanti yang dibahas terkait modul ajar. Mohon izin saya yang share screen terkait modul ini, saya ambil dari Google Drive. Ini nun sewu dari mata pelajaran Ibu siapa nih untuk modul biologi? Pak Apakah Ali Mas? Enggak. Gurunya tidak ada di ini modul ajar ini tidak ada di sini. Baik, enggak apa-apa meskipun tidak ada di sini, tapi kira-kira yang bisa memahami dari modul ini. Oh, siap. Ya. Karena pripun Bu? Kok saya potong dulu, maaf Bu. Karena apa Bu? Iya, karena kita supervisi modul dan juga pelaksanaannya di lapangan untuk pembelajaran diferensiasi itu. Siap, matur nuwun Bu Umu atas konfirmasinya. Memang kemarin sengaja kita apakah sudah yang biologi sengaja pilihkan yang memang ketika dilaksanakan pun nampak memang sudah lumayan, sudah bagus. Ya, memang kita pilihkan yang seperti itu kemarin gambarannya. Mohon izin, apa sudah bisa tampil di layar dengan baik untuk share screen-nya Bapak? Ampun Pak. Screen-nya dulu laporan. Baik. Ini modul ajar dari SMA Darul Ulum 2, mata pelajaran biologi. Fasenya fase 10 gitu. Fase E ya, fase E. Kelas 10. Fase E kelas 10, betul. Baik. Mohon izin Bapak Ibu. Alhamdulillah di modul ini sudah menuangkan terkait profil pelajar Pancasila, bahkan sudah detail dimensi yang dituju dari tiap TP, dimensi elemen dan subelemen. Alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu. Ini mungkin layout umum sekolah ini Pak. Jadi ini layout setiap modul mapel pelajaran. Setiap. Memang sudah seperti jadi ini. Sekolah sudah mengeluarkan kayak layout atau kerangka gitu untuk setiap modul. Jadi ini bentuk modul layout sekolah. Ini kan untuk fase E. Sedangkan untuk fase F yang masih K13 pripun Bu Umum? Sudah mulai atau memang nunggu nanti menunggu nanti terkait layout hal ini, atau masih yang RPP seperti biasanya sesuai K13 atau pripun Bu? Kalau kelas 11, 12 memang layoutnya nggak jauh berbeda Pak, cuma kita menyesuaikan ya. Jadi kalau di sini itu kan profil pelajar Pancasila, tapi kalau di K13 itu penilaian sikap dan spiritualnya seperti itu. Jadi kita sesuaikan kebutuhannya. Tapi layoutnya insya Allah setiap semester kita sudah launching layout untuk perangkat. Jadi kalau kelas 12, 11 itu yang kur 13 ya RPP-nya. Kalau kelas 10 saat ini ya modul ajarnya itu.
Artinya ini bermanfaat ketika nanti masuk ke Kunmer. Ini sudah enggak apa ya, sudah familiar ya Bu terkait layout meskipun ada perbedaan penuangan profil atau ada penuangan profil pelajar Pancasila, kalau K13 belum. Nonton nggih Bu Anis nggih. Nggih, nggih. Karakter ada di selain di modul ajar. Ini saat dulu awal kita di apa namanya ada IAT Kurmer itu semua guru kita libatkan Pak Kantri, baik kelas 10 maupun di semuanya ke 10, 11, 12 sehingga Bapak ngimbasan itu nggih. Bisa familiar nggih dengan istilah itu nggih. Siap Bu Anis. Terus kemudian di dalam modul ini mungkin bisa dibantu Bapak Ibu kira-kira terkait dengan Pembelajaran rencana asesmen di akhir pembelajaran, apakah tertuang di sini atau tertuang di dokumen lain, Pak? Asesmennya rencana, Pak? Asesmen. Kalau asesmennya rencana asesmen. Ini yang dibuka Pak Kantri ini. Di bawah ya itu Pak. Rencana asesmen. Pembelajaran. Ini yang saya buka ini lampi. Itu ada asesmen awalnya diagnosis, formatifnya ambil penugasan, sumatif lingkup materi. Ini pas berarti ini. Diagnostik, formatifnya penugasan, sumatif lingkup materi. Terus modul ajar ini adakah instruksi untuk guru men-sharekan baik fotokopi atau bentuk softcopy ke siswa, atau hanya pegang guru mata pelajaran dan guru mata pelajaran menyampaikan sesuai modul ini teknisnya di lapangan? Ini di kami modul ajar masih dipegang guru Pak, jadi dipegang guru untuk materi, anak-anak pegang materi, jadi itu pegang materi ya biar lebih mudah. Ini di-share-kan ke siswa malah bingung siswanya gitu. Jadi siswa memegang materi yang materinya ini sinkron dengan modul dari masing-masing Bapak Ibu guru mata pelajaran. Kalau ini ke Bu Anis mungkin cara memonitoring Bu Anis dari modul-modul ajar yang disusun oleh Bapak Ibu guru mapel atau disusun oleh tim khusus di sana. Ini dari kurikulum ada kegiatan monitoring buatan Bu untuk setiap modulnya. Oke. Jadi begini Pak Kantri, untuk monitoring pembelajaran kita ini namanya supervisi. Nah, supervisi pembelajaran ini menyangkut perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar, kemudian ada supervisi perangkat. Jadi kalau perangkat itu kan utuh mulai dari promes, prota sampai rencana penilaian itu dan modul ajarnya. Kemudian khusus lagi nanti di RPP, apakah RPP-nya ini sesuai dengan sintak RPP atau modul ajar. Itu ada kegiatan di kami seperti itu. Insya Allah dari 95 guru ya, itu ada 13 guru yang berperan dalam kegiatan supervisi. Kita libatkan di situ, jadi mulai tadi itu memverifikasi perangkat dan khusus modul ajar, plus nanti kegiatan PBM di kelas. Terus nanti hasil dari catatan-catatannya itu masuk ke kurikulum gitu dari 9 rekan guru kita tadi. 13 guru Pak. Yang 13 guru dari 95 guru yang ada di DU2. Baik, terima kasih Bu Anis. Ini terakhir mungkin kira-kira kok masuk di merah ini, mungkin ada diksi atau penekanan yang ingin disampaikan dari modul ini. Lupa tidak dihitami, Pak.
Oh, berarti yang lupa 2. Nggak ada, sama Satu aja. lupa belum ditami, terus satu belum lupa rename nama file di depan gitu. Modul ajar, nggih. Iya, merename nama file. Kalau nggak salah nama filenya modul ajar ITB gini. Iya. ITB itu judul materinya, Pak. Oh, ITB ITB itu materinya judul kontennya. Oh, Inovasi teknologi bioteknologi. Bioteknologi. Terima kasih klarifikasinya, Bu. Saya kira Institut Teknologi Bogor ini. Saya modulnya ngambil dari institut ya. Luar biasa Bapak Ibu untuk modulnya dan terutama terkait teknis monitor. Bahasa bakunya di SMA adalah supervisi, bahkan sampai ada 13 rekan guru yang melakukan review ya istilahnya, review dari terus detail juga Pak, supervisi. Pripun, detailnya pripun Bu, bisa gambarkan? Bu ini masuk salah satu dari 13 Bu. Nggih, Pak. Ya, Pak Didik menyusunnya luar biasa detail. Jadi mulai perangkat itu mulai ada acara pendampingan. Nanti kalau kurang bagus dibetulkan. Ini jadi kita yang jadi supervisornya itu benar-benar bacanya itu harus, karena detail banget di perencanaannya saja, ini baru perencanaan. Begitupun nanti di pembelajaran itu juga sebelum pembelajaran kita ngobrol dulu dengan gurunya, persiapannya gimana, kemudian setelah pembelajaran pun analisisnya langsung. Jadi termasuk kalau menurut kita termasuk perangkat-perangkat yang disiapkan untuk supervisi ini di kita supervisor itu enak karena detail sehingga memudahkan dan kena gitu loh. Jadi kalau perangkat ada yang kurang, masih kurang, termasuk misalnya ada yang kelewat nggak dikasih ini ya ditambahi kalau sampai akhirnya perangkat itu layak untuk dibawa ke lapangan. Luar biasa. Ini mungkin satu pertanyaan untuk Bu Umu. Kira-kira Bu, ketika masa pembelajaran dimulai, kemudian ada analisis, itu kan tidak mungkin kalau modul dirubah saat itu. Tentunya untuk masukkan perubahan di semester kedepannya, gitu Bu. Itu dicatat di mana Bu sama hasil analisisnya itu dicatat oleh masing-masing guru atau tim yang bagian mencatat atau dua-duanya? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan Pak, detail termasuk perangkatnya. Itu jadi ada perangkat yang isinya itu analisis seperti penyusunan perangkat ya Pak ya. Kekurangannya apa itu ditulis di perangkatnya dan hasil dari yang dituliskan oleh supervisor ini dikembalikan ke guru. Sehingga kalau tahun depan gurunya ini bikin perangkat lagi itu gurunya sudah tahu, oh kemarin saya kurang asesmennya, oh saya kemarin kurang ininya, itu nilai itu kembali ke guru. Termasuk jadi terinventaris, benar-benar terinventaris nggih Bu nggih hasil. Sekolah terinventaris, guru dapat. Jadi gurunya dikasih hasilnya rinci. Jadi di perangkatnya kemarin yang kurang apanya, ininya apanya itu gurunya sendiri dapat. Secara berkala atau insidentil Bu itu mengasihkan ke gurunya catatan itu? Iya, langsung diberikan setelah pelaksanaan supervisi, Pak. Langsung diberikan gitu. Berarti masa-masa setelah supervisi itu masa-masa paling mendebarkan gitu bagi guru gitu. Iya. Saya dapat catatan. Tapi kan diberikannya kan kita memberikannya kan secara gampangannya japri gitu loh Pak. Jadi hanya supervisor dan gurunya yang tahu. Nah, jadi private. Dan Bu Anis Pak, Bu Anis tahu semua itu. Tahu semua. Soalnya Bu Anis yang nyimpen semuanya. Kira-kira yang sering dijapri kalau yang di ruang room ini siapa Bu? Yang sering dijapri untuk diberikan japrian untuk catatan itu Bu. Loh, bukan Pak. Jadi walaupun itu hasilnya sempurna, itu juga intinya gini. Perangkat yang kita gunakan untuk supervisi itu kan detail. Jadi sudah ada centangan-centangannya. Misalnya kalau kita berbicara perangkat ya, identitasnya sudah ada. Kemudian asesmen diagnostiknya sudah muncul. Kemudian inovasinya sudah muncul, itu kan ada catatannya. Nah, catatan ini juga kita print, kita ada print out-nya juga, dan itu untuk sekolah
yang untuk guru kita PDF kan langsung kirimkan ke gurunya hasilnya. Langsung ke gurunya, luar Iya, biasa. betul. Nah, Jadi itu sama-sama pegang gitu, iya, jadi gurunya juga tiap tahu. mapel juga pegang, terus Pun tim kalau yang ditugasi juga seandainya pegang. gurunya komplain loh, menurut saya punya saya sudah lengkap, kok di situ bijinya kurang, itu juga bisa. Jadi transparan gitu, jadi Betul. nilai itu transparan dan meskipun nanti ada human error misalnya identitas sudah ada tapi belum dicentang, nanti guru bisa mengklarifikasi. Jadi luar biasa tim dari Bu Anis nih. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu KP, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah, mohon maaf ini sudah telah 3 menit tidak terasa. Saking serunya, bahkan tadi untuk pembahasan modul 10 menit sudah lumayan oke. Mungkin dari Pak Mufid ada yang ingin ditambahkan, Bapak Mufid, terkait modul pembelajaran atau hal umum yang lainnya sebelum kegiatan hari ini ditutup? Oke, Pak Kantri, terima kasih. Ya, saya hanya mohon kepada penanggung jawab P5 terutama nanti pendampingan, kemudian memfasilitasi anak ini benar-benar nanti anak tidak merasa tertekan. Jadi diberikan keleluasaan, anak menemukan idenya sendiri, ya, sehingga muncullah satu kreativitas yang nantinya untuk bekal masa depan anak itu. Hanya itu mungkin Pak Kantri, tapi saya yakin dan percaya untuk ibu-ibu Sri Kandi ini luar biasa Pak Kantri. Alhamdulillah. Iya, saya percaya Pak Anies, Bu Nurul, Bu ini Bu Nurul sampai ke Alfiah, ya, Bu Sobra ini orang-orang hebat pilihan Pak Didik ini sudah. Tapi tetap selalu kolaborasi Pak ibu-ibu nih. Jadi selalu sharing setiap kegiatan berakhir nanti ada evaluasi, ya, apa kekurangan, apa celahnya, pokoknya selalu refleksilah. Insya Allah nanti ada hal-hal yang katanya Pak Kantri menggelitik perlu ditindaklanjuti, perlu dipoles kembali. Itulah Pak Kantri yang bisa sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak pengawas, Bapak Mufid atas motivasi dan arahannya. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Didik juga sedang ada kesibukan lain, tidak mengurangi makna kegiatan hari ini. Mohon izin Pak Didik, ini mau kami tutup agenda PMO. Mungkin ada yang disampaikan dari Bapak Didik sebelum kegiatan ini ditutup. Nggih, matur suwun Pak Kantrin sudah mengamati dari teman-teman diskusinya proses evaluasi di PMO ini, dan terima kasih Pak Mufid tadi saran masukan untuk kami di internal, dan di tahun pertama ini menyisakan di bulan April, Mei, Juni sudah proses penilaian di akhir tahun, dan insya Allah beberapa dinamika yang ada di internal terkait dengan proses pembelajaran, project sudah kami record. Tadi saran yang dari Pak Mufid tentang pembiayaan, memang betul yang disampaikan Pak Mufid karena beliau mengikuti kami dari awal, dan memang untuk pembiayaan di pondok pesantren, utamanya di Darul Ulum itu, bahwa sekali di awal tahun ditetapkan, maka di tengah-tengah tidak ada pungutan lagi ke orang tua. Ya, sehingga kernik-kernian kecil-kecil itu memang harus kita prediksi, hitung secara cermat. Nah, kemarin memang di RKS awal kita ketika menjalankan amanah PSP Angkatan 2 ini, kita itu di divisinya kurikulum itu segini aja Pak, insya Allah cukup. Ternyata ketika sudah nyemplung, kernik-kerniknya banyak. Jadi ini menjadi bahan evaluasi kami betul. Nanti insya Allah di mulai bulan 4 ini kan kami menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun depan. Sehingga tahun depan ini kan kami juga berpikir bahwa ada 2 angkatan yang nanti akan kami dampingi. Kelas 2 yang mulai ini nanti naik, ada istilahnya ada peminatan sesuai dengan passion bakatnya anak-anak. Yang kelas 1 insya Allah kami sudah punya modal, masukan yang terkait dari Bu Nurul tadi terkait bagaimana metode
pelaksanaan proyek juga ini menjadi evaluasi Bu Nurul, karena secara umum dari lembaga kemarin memilih model blok akhir bulanan. Lah mangke apakah di tahun kedua masih itu atau bentuk mix bersama, itu nanti menjadi evaluasi bersama nanti kita di teman-teman PKP, komite pembelajar dan nanti guru kelas 1 ya, dan nanti juga kita libatkan dari komite sekolah bagaimana nanti formulasi untuk kedepannya, sehingga nanti dari dinamika yang terjadi selama kita mendampingi itu menjadi catatan berharga bagi kami di manajemen, sehingga nanti di tahun depan harapannya pelaksanaan ini lebih bagus. Dan yang terpenting adalah di teman-teman Pak Mufid dan Pak Gandrin adalah impact ke penilaian profil yang kalau di kami namanya akhlak anak-anak ya. Akhlak anak-anak itu berimpact ya. Jadi berimpact jangka panjang, bukan hanya sekedar produk gemebiarnya perayaan proyek itu, tapi bagaimana impact ya profil pelajar Pancasila, impact akhlak di anak-anak itu bisa terjaga dan nanti bisa membumi di hati anak-anak yang nanti akan menyebar kemana-mana di masyarakat kelak ketika nanti sudah menempuh di pendidikan tinggi kembali ke masyarakat. Nggih, itu Pak Gandrin, matur suwun Pak Gandrin dan Pak Mufid dan teman-teman telah berpartisipasi di PMO ini, tidak terasa sudah. Jadi nggih, matur suwun, sekali lagi matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Bapak pengawas, Bapak kepala sekolah dan Ibu guru komite pembelajaran, mohon izin kami menutup kegiatan hari ini, dan sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih banyak. Salah satunya karena apa yang dilakukan SMA DU2 ini selalu menjadi solusi ketika rekan-rekan sekolah penggerak lain atau rekan-rekan yang bukan sekolah penggerak ini mengalami hambatan dalam teknis, dan saya selalu minta bantuan Pak Didi untuk mengizinkan apa yang dilakukan di SMA DU ini saya sebarluaskan. Dan saya ucapkan terima kasih. Tentunya terkait e-rapor project ini semangat Bu Anis didalami. Nanti saya curi informasinya. Terus nanti misal ada yang perlu, ada kebuntuan, saya pasti akan dengan izin Bapak Didi akan menyebarluaskan apa yang sudah dilakukan di SMA DU2 ini untuk rekan-rekan yang lain. Moga-moga tetap semangat dan nanti mohon berbagi praktik baiknya terkait pengisian e-rapor project. Jelas nanti ada yang mengalami kebuntuan, nanti mungkin jadi salah satu alternatif solusi untuk rekan-rekan yang lain. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sedikit molor. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, dan salam sehat selalu. Semoga kita semua ada rezeki bertemu lagi dan selamat menyongsong bulan suci Ramadan ke depan. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.